Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Hari ini Polres Demak akan melaksanakan rilis terkait dengan kasus pengeroyokan dan pembunuhan. Kronologi akan kami sampaikan bahwa 2 minggu sebelumnya ada satu keluarga dari Kalimantan Timur ini melakukan komunikasi dengan saudara Nasirun. Ya, jadi mereka keluarga ini dan saudara Nasirun akan melakukan bisnis di Demak dan berikutnya nanti sebaliknya juga akan melaksanakan bisnis di Kalimantan Timur. Jadi selama 2 minggu ini satu keluarga tersebut ya awal dari satu keluarga yang ada di Kalimantan Timur ini, yaitu seorang laki-laki bernama saudara Farid dan istrinya yang bernama saudari Titin. Ini melakukan komunikasi, setelah itu diberikan atau dibelikan tiket pesawat Lion Air dari Kalimantan Timur, yaitu kota Balikpapan ke Semarang. Setelah sampai di Semarang, keluarga tersebut dijemput oleh saudara Nasirun dan kawan-kawannya untuk dijemput dan selanjutnya melakukan perjalanan menuju ke Kabupaten Demak. Setelah sampai di Demak, satu keluarga ini dikontrakkan ya di rumah kontrak yang beralamat di Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak Kota. Selama 2 minggu rekan-rekan, satu keluarga ini melakukan aktivitas ya, diajak untuk melakukan ziarah ke Masjid Agung maupun ke Kadilangu. Selanjutnya beraktivitas seperti biasa dan sampai pada hari Selasa malam ya tanggal 21 Desember tahun 2001 pukul 20.00 WIB saudara Sairofi ya alias Doyo bersama Rifki dan Anwar melakukan aksinya. Yang pertama adalah mereka melakukan aksinya kepada saudara Farid ya yang sedang melaksanakan istirahat bersama anaknya. Jadi 3 orang ini naik ke atas, selanjutnya melakukan pengeroyokan. Korban Farid ini dipukuli ya dengan menggunakan kayu, sebatang kayu ya secara bergantian, dan akhirnya anak daripada korban ini bangun dan menangis. Selanjutnya istri yaitu yang bernama saudari Titin pulang ya dari keluar dengan Anwar. Selanjutnya tahu kalau ada teriakan dan tangisan dari anaknya. Lanjut saudari Titin ini mau ke atas ya, akan ke atas namun dicegah dan akhirnya dari satu pelaku ini naik ke atas dan melakukan pemukulan lagi kepada korban atau saudara Farid. Setelah itu satu tersangka menjemput naik ke atas juga dan mengambil anaknya, dibawa ke bawah. Posisi korban atau saudara Farid ini di atas sudah tidak sadarkan diri. Selanjutnya karena dari ketiga pelaku ini yang melakukan pengeroyokan itu tahu bahwa anak daripada korban ini mengetahui aksi mereka. Selanjutnya membawa anak dari korban ini ke dalam mobil ya. Lanjut saudara Titin ini menghalangi. Sekalian ditarik, namun karena bisa mengelak dan melawan,
dan akhirnya saudara Titin mengalami luka lebam di lengan sebelah kanan. Karena tidak bisa membawa, saudara Titin selanjutnya ketiga pelaku ini ya membawa anaknya, membawa anak daripada korban sampai dengan ke desa Guntur, karena anak ini menangis ya, menangis memanggil bapak dan ibunya. Akhirnya saudara Sarofi ya, saudara Sarofi alias Doyo ini akhirnya membekap anak ini ya, membekap anak ini supaya tidak bersuara. Namun tetap saja anak ini menangis dan mengeluarkan suara. Akhirnya saudara Doyo menggorok ataupun menyayat leher anak ini berkali-kali ya, sampai dengan tidak ada suara lagi. Selanjutnya ketiga pelaku ini membuang jasad daripada anak tersebut ya di desa Guntur, cari tempat yang sepi dan dibuang ke sawahan yang ada di Guntur. Demikian kronologinya, rekan-rekan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, satu-satu. Apa? Awal mula peristiwa itu apa? Pemicunya? Apanya? Awal mula pemicu. Jadi pemicunya adalah pelaku ini merasa sakit hati karena selama 2 minggu ya korban bersama keluarganya itu di kontrakan tersebut atau di Demak, ini membuat warganya sakit termasuk pelaku tersebut. Makanya pelaku ini berpikiran, oh ini berarti daripada korban ini adalah menggunakan ilmu hitam, sehingga pada malam hari ya tanggal 21 hari Selasa jam 8 malam itu dilakukanlah pengeroyokan terhadap saudara Farid. Seperti itu rekan-rekan. Sakitnya sakit apa nih? Jadi sakitnya ada yang sesak napas, ada yang pegal-pegal badannya. Jadi dia mengira ya pelaku ini yang membuat keluarganya sakit adalah korban tersebut, karena korban tersebut dikira memiliki ilmu hitam. Seperti itu rekan-rekan. Bukan karena masalah bisnis ya? Bukan. Jadi kita sudah melakukan interogasi, pemeriksaan, penyidikan, hasilnya seperti itu. Dan informasinya sudah ada hubungan asmara antara istri korban dan salah satu pelaku dia. Awalnya memang seperti itu dugaan, karena apa? Pelaku ini sering mengajak ya saudara Titin ngantar ke pasar ya, diajak keluar seperti itu. Tapi setelah kita dalami, kita akan lakukan penyidikan, ternyata motif atau penyebab pelaku ini melakukan pengeroyokan dan pembunuhan adalah gara-gara keluarganya sakit semenjak korban dan keluarganya ada di kontrakan tersebut. Penangkapan dilakukan di mana? Ya, Penangkapan dilakukan untuk penangkapan tersangka yang pertama ada 2 orang, yaitu di Ngalian, ya, di Ngalian. Lanjut yang 2 orang lagi itu dilakukan penangkapan di Kendal, di Kaliwungu Kendal. Satu keluarga itu dari Kalimantan ke Demak itu untuk apa Pak? Bisnis apa tadi kan? Katanya kan ada kerja sama apa gitu. Ya. Dia dikontrakkan selama 2 minggu. Ya. Jadi para pelaku ini ya, ini adalah pekerjaannya adalah percetakan. Jadi nyetak kalender. Ya, jadi mereka ingin berbisnis itu, selanjutnya baliknya juga ada iming-iming daripada keluarga yang ada di Kalimantan ini bahwa dia memiliki sebidang tanah di sana. Seperti itu, jadi bisnis daripada korban maupun pelaku yang sudah dijanjikan. dan yang mempunyai inisiator dan jadi otak pelaku sendiri itu siapa dong? Jadi yang menjadi inisiatornya ya, yang merencanakan adalah saudara Nasirun. Tapi kalau eksekutornya adalah saudara Sarofi atau alias Doyo. Yang untuk menghabisi anak. Anaknya itu yang menghabisi adalah saudara Sarofi alias Doyo. Pak, alasan pelaku
membawa anak kecilnya itu apa Pak? Ya karena mereka takut. Jadi pada saat mereka melakukan aksinya pengeroyokan kepada bapak daripada anak tersebut, anak ini melihat. Ya, anak ini melihat. Jadi mereka atau pelaku punya pikiran, ini nanti bisa menjadi saksi. Akhirnya mereka takut dan dibawa. Dibawa mau dibuang atau mau diapakan? Ya mau dihabisi itu tadi. Sejak awal memang mau dibunuh satu keluarga ya? Ya, Satu keluarga mau dibunuh sejak awal ya mereka. direncanakan seperti itu. Karena kan mereka sakit hati. Dan kenapa Dana yang untuk kasus ini yang kenapa untuk para pelaku ini tidak menghabisi istrinya atau malah justru anaknya yang masih di bawah umur? Kalau istrinya kan cuma justru lebih. Karena pada saat kejadian pengeroyokan, ya istri ini memang sengaja diajak supaya tidak tahu. Karena pada saat malam jam 8 malam tersebut, korban itu tidur bersama anaknya, ya di lantai atas. Memang sudah direncanakan untuk istri atau saudara Titin ini dibawa keluar dengan anak yang berumur 6 bulan yang masih kecil. Itu memang direncanakan untuk keluar supaya tidak mengetahui daripada aksi pelaku tersebut. Setelah melakukan aksinya mereka menyesal nggak? Ya? Setelah melakukan aksinya mereka menyesal nggak? Ya selama ini kalau ditanya pasti menyesal, ya kalau udah ketangkep. Tapi kan mereka kan sudah berusaha untuk kabur itu tadi setelah melakukan aksinya. Nah ini pisaunya rekan-rekan yang untuk menyayat, ini pisau dapur ya. Boleh dibuka nggak? Ini pisaunya rekan-rekan, ya. Ini untuk menggorok leher anak yang berumur 2 tahun 9 bulan, ya. Dan aksinya dilakukan di dalam mobil. Ya memang dia sebelum mau berangkat itu, sebelum masuk itu dia sudah membawa ini, sudah mengambil pisau ini. Ya betul. Ya kalau kita lihat secara kasat mata ya berkali-kali ya sayatan tersebut. Itu dapat dari mana pisaunya? Dari rumah kontrakan tersebut. Dari yang mendasari pelaku itu terkait dengan menggorok beberapa kali itu apa? Ya itu tadi, karena kan anak ini ya di dalam mobil itu berteriak dan nangis. Apakah karena ada kejiwaan atau gimana sehingga tega? Ya nanti setelah itu kita akan melakukan itu ya, koordinasi dengan psikiater. Ya, jadi ancaman hukumannya, jadi pasal yang kita kenakan adalah 340 KUHP, ya, pembunuhan berencana, dan 170 pengeroyokan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ancaman hukumannya adalah seumur hidup. Untuk pelaku untuk semuanya, deh. Ya. Pelakunya 4 orang. Cukup ya? Oke. Hah? Ya Dari kecil. Ya. Kamu kenapa kok tega sekali membunuh anak itu, Mas Serofi? Ya asal mulanya kami sempat curiga waktu pagi-pagi si Farid itu keluar sama anaknya, di sanding itu ada polisi, habis dia ngobrol sama polisi itu terus naik lagi, terus aku dari belakang lihat itu. Enggak, kenapa ngobrol sama polisi? Emang kamu menyangkanya apa? Kamu menyangka punya kenyataan buruk. Terus berapa hari ini sering kalau di situ badan sering panas, sering sakit. Biasanya dulu nggak ada Mas Farid sama Bu Titin, nggak pernah kayak gitu. Yang sakit siapa yang badannya panas? Ya anak-anak. Termasuk kamu? Nggih. Sama Nasirun juga? Kalau saya Rifki? Enggak. Terus itu satunya lagi Anwar? Anak-anak yang mana ini? Itu yang si Anwar itu. Panas juga? War? Kok panas? Orangnya sering pusing. Sering pusing? Panas betul. Urung sarapan, urung mangan gitu loh ini. Mungkin Terus enggak, kamu tega kenapa kok sampai nggorok anak itu loh? Ya
asal mulanya aku sih nggak tega, Mas. Soalnya sudah aku anggap saudara. Cuma yang nggak anunya itu yang laki-laki itu. Enggak, kenapa? Itu akhirnya kan kamu kan Soalnya membunuh anak itu. beberapa hari ini nggak sopan. Apa? Yang nggak sopan itu perlakuan ke kamu atau bicaranya? Anak-anak sama kadang itu kalau bicara itu yang aneh, kayak nggak ada tata keramanya. Contoh, Kayak pas dikasih makan, Mas ini anu taruh itu, kadang gitu, terus tinggal gitu. oh gitu. Kadang dia itu diam sendiri sambil mendengar lagu apa itu Yesus atau Buddha itu sambil dia wirid. Itu yang aku sering lihat. Terus, siapa ki jenenge? Nasirun. Kamu kenal dengan orang itu caranya seperti apa? Kan itu orang Kalimantan, bukan orang sini. Kenalnya dulu itu di Facebook. Di Facebook. Caranya gimana kenal di Facebook itu? Ini kan kasusnya kan bukan hanya ini saja, Pak. Apa itu, melainkan upah. Apa? Upah. Yang mana? Siapa? Banyak upah. Kamu? Iya, ini semua sama Mbak Titin, Mas Farid itu sama semua. Memang pernah bekerja sama sebelumnya? Dulu pernah sempat kirim melalui Facebook. Itu lebih dari 10 kali. Terus setelah saya lama berhenti, ada 1 tahun lebih, tiba-tiba ngubungin aku untuk buka lagi. Terus nanti kalau jadi buka lagi, saya mau ajak kerja sama lagi, kita kembangkan lagi sambil saya kalau ke Jawa berziarah ke Sunan Kalijaga, mati sama ke Bawean. Itu rencananya. Kunci. Jadi di belakang sini nih, ini kan jok driver ya, ini driver. Ini Serovi ini duduk di sini, ya, di jok tengah sini, di belakangnya driver. Karena anak ini nangis dan teriak-teriak, ya, akhirnya dibenamkanlah ke bawah di belakang jok itu, ya, dengan disikap. Karena masih bersuara juga, akhirnya disayat lehernya sampai dengan tidak bersuara. Jadi seperti itu. Hah? Mobil rental atau mobil? Ini mobil rental.